Australia mengaku dapat memberikan pelatihan militer kepada pasukan Ukraina di tengah gejolak perang Ukraina versus Rusia. Perdana Menteri Anthony Albanese mengatakan pemerintahnya sedang mempertimbangkan permintaan dari Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky untuk membantu Ukraina mengatasi Rusia. Australia mengatakan akan memberikan pelatihan militer kepada pasukan Ukraina dalam perang mereka dengan Rusia. Pernyataan itu disampaikan oleh Perdana Menteri Australia kepada media lokal pada hari Rabu 12 Oktober 2022. Seperti dikutip sosok ID dari Al Jazeera, Anthony Albanese mengatakan bahwa dia telah berbicara dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada hari Selasa 11 Oktober 2022. Tentang kontribusi lebih lanjut yang dapat diberikan Australia untuk upaya perang Ukraina. Albanese mengatakan kepada penyiar Channel 7 News bahwa pemerintah pasti sedang mempertimbangkan untuk melatih personel militer Ukraina, menggambarkan penargetan Rusia terhadap warga sipil sebagai serangan mengerikan. Bagaimana sistem pelatihan militer akan dilakukan masih simpang siur. Beberapa organisasi berita mengatakan pelatih Australia akan dikirim ke Ukraina. Namun, laporan lain mengatakan pelatihan tidak akan dilakukan di dalam wilayah Ukraina. Pada kesempatan itu, PM Australia juga menyampaikan belasungkawa terhadap korban-korban yang berjatuhan di Ukraina akibat serangan Rusia. Saya menyampaikan kepadanya belasungkawa orang-orang Australia untuk para korban tak berdosa yang telah dibunuh oleh agresi Rusia. Menargetkan lokasi sipil termasuk di Kiev hanya sekitar 1 kilometer dari tempat saya beberapa bulan yang lalu, lanjut Albanese. Mengacu pada kunjungannya ke Kiev yang pada bulan Juli lalu. Ini adalah pertarungan bukan hanya tentang kedaulatan Ukraina, kata Albanese. Ini adalah pertarungan tentang aturan hukum internasional, tentang apakah perbatasan berdaulat akan dihormati, dan itulah mengapa dunia bersatu dalam mendukung Ukraina melawan agresi Rusia ini. Kami akan berpikir bahwa perang darat di Eropa adalah sesuatu dari masa lalu, tetapi Rusia terus terlibat dalam tindakan agresif ini. Kami akan terus memberikan dukungan. Kami adalah kontributor non-NATO terbesar, katanya kepada Australian Broadcasting Corporation. Pemerintah Australia mengatakan sejauh ini mereka telah menghabiskan sekitar 500 juta dolar Australia atau 314 juta US dollar, termasuk 388 juta dolar Australia atau 244 juta US dollar untuk bantuan militer ke Ukraina. Adapun komentar Perdana Menteri Australia itu muncul setelah Zelensky mengimbau para pemimpin negara-negara kelompok 7 untuk lebih banyak membantu kemampuan pertahanan udara selama pertemuan kelompok itu. Zelensky mengatakan kepada G7, Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat bahwa Ukraina membutuhkan perisai udara untuk menghentikan rudal Rusia yang menghujani negaranya minggu ini yang membunuh warga sipil dan menghancurkan infrastruktur. Dalam pernyataan bersama yang dirilis pada akhir pertemuan, G7 berjanji melanjutkan dukungan finansial, kemanusiaan, militer, diplomatik, dan hukum ke Ukraina selama yang dibutuhkan. G7 menegaskan kembali bahwa serangan terhadap penduduk sipil merupakan kejahatan perang dan berjanji untuk meminta pertanggungjawaban Presiden Putin dan mereka yang bertanggung jawab.